Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa'al intifa wal ifada wal istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnat Rasulillah wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair tiga mardatihi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat malam yang mulia, bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas, Allah masukkan kita ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut membahas. Minggu tadi kita sudah membahas masalah adab makan bagian pertama. Nah, ini bagian yang kedua hari ini masih dari bagian adab makan dan minum yang mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan semuanya insyaallah. Yang pertama adalah adab makan dan minum tidak mencaci makanan yang tidak disukai. Semisal dengan mengatakan makanan ini rasanya tidak enak. Jadi apabila pian semuaan didapat makanan yang kada nyaman, jangan disambati. Kalau kada suka, tinggalkan. Kalau kada nyaman menurut pian, jangan dimakan, jangan disambati. Kalau suka, makan. Tapi kalau kada suka, jangan disambati, jangan dicela. Pahamlah? Karena jarnya Nabi SAW dahululah Nabi SAW ini ada hadisnya di sini kok, sudah ada hadisnya. Jennya Nabi Muhammad, ma'aban Nabi SAW. Jadi sini Abu Hurairah, ma'aban Nabi SAW ta'aman gat. Nabi Muhammad SAW itu kada pernah mengaibkan makanan. Artinya Nabi Muhammad itu kada pernah menyambat makanan ini kada nyaman. Kalau Nabi Muhammad kada suka, sudah tinggalkan Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad suka, Nabi Muhammad makan. Tapi kalau Nabi Muhammad kada suka, tinggalkan Nabi Muhammad. Namlah. Dan ini sama pelajaran juga bagi kita semua. Kalau kenapian dimasakkan bini misalkan di rumah, bini pian masak kada nyaman, nah pian boleh berdusta. Karena ada 3 perkara yang boleh kita itu berdusta di dalamnya. Pertama, boleh kita berdusta ketika kita dalam keadaan berperang. Paham? Boleh kita berdusta dalam keadaan berperang. Nih misal, pasukan kita 1000, pasukan musuh 3000. Pas kita berjalan tetap musuh, muslim, aku kafir, misalnya. Berapa bagian kamu muslimin? Jumlah pasukan kamu? Wah, pasukan bagian kami 10.000. Padahal pasukan 1000. Maulah gentar musuh, maka silahkan boleh. Atau misalnya musuh betakunnya, wah ya, kai, umur kamu berapa kai? Wah, nyaman nyambatnya aku kai, aku umur 30 hanya. Padahal umur sini 60. Boleh ke berdusta? Boleh. Alhamdulillah, tapi ini kalau perang, kita ini kena perang, jangan kena berkelahi, kena berdusta, kena. Abahku polisi aja, padahal abahnya lain tukang polisi. Sudahlah. Kemudian yang kedua, boleh juga berdusta itu ketika pian membenarkan atau yusleh bainan fariqain, atau mendamaikan 2 suku yang bertikai atau 2 orang yang bertikai, itu pian boleh berdusta. Misal A lawan B bertikai, lagi berkelahi, pian penengahnya. Pian bujuki si A, kayaknya si B itu hendak minta maaf loh nikam, katanya supan padahal si B kira pada gitu. Pian berpadah kena pulang dengan si B, B. Kayaknya si A tuh hendak minta maaf loh nikam, tapi supan pada. Padahal sama-sama hendak berkelahi berdua nih, tapi si pian menengahi dan pian boleh berdusta untuk mendamaikan 2 kaum ini. Jangan pian tambahi kena. Kayaknya si B itu hendak nampari kampang ya. Maru domba kambing ngaranya lah. Yang ketiga, boleh kita tuh berdusta ketika untuk membahagiakan istri atau sebaliknya istri membahagiakan suami. Misalkan kena bini pian memasak sayur asam kemasaman. Sayur asam kemasaman misalkan. Takuni bini kan, lakiku kayak apa, Bang? Kayak apa nyaman jaga rasanya? Masya Allah adanya. Demi Allah, ada yang lebih masam pada sayur masam itu. Jangan gitu lah. Jangan gitu. Ada nyaman Masya Allah nih sayur asam ikan luar biasa. Gitu. Ya, apa?
sabar disandang kan. Jadi boleh gitu lah Ustaz. Misalnya bini pian kena masak ayam kemasinan, sandang gitu. Banyak minum aja. Tapi ketika pian berdusta itu pian membahagiakan istri pian, idkhulus surur, membahagiakan istri pian, itu berpahala gesan pian. Biar makanan itu kada nyaman paling sampai di ujung sini aja nah. Sisanya masuk dalam parut kada kerasa aneh lagi. Ya kalaupun sakit parut kan ujung-ujungnya ya dinikmati Ini hidup gitu bang deh. Paham lah. Atau kena bisa juga kena pian berdusta kena lawan bini, misalkan bini bedandan kesian sudah kesan pian di rumah kan. Laki ku bang je, bungas kaulan sudah. Padahal bini pian jelek benar. Tapi pian jasa membahagiakan istri, masya Allah. Bidadari di surga tuh 11-12 tahun nikah. Bahagia kalau nya. Nah itu bagus kesan pian. Paham lah. Jangan pian sambat mah ini aja. Pikir pang. Wah ini orang sudah tahu dah sebujurnya. Jadi ya sadar diri ya. Sudah. Sekian bini. Jadi ulun tadi lah jangan mengaibkan makanan karena makanan itu adalah rahmat daripada Allah Taala. Jadi jangan pernah diaib-aibkan. Apapun makanannya kada nyaman jangan dimakan, jangan disambati. Gitu. Kemudian selanjutnya juga hukumnya sunnah. Nih jarang kita gawi lah. Tapi mun kawa kena kita gawi masing-masing lah. Disunahkan untuk mencicipi garam terlebih dahulu sebelum makan dan setelahnya. Ajib nih. Jadi sebelum makan cicipi garam. Cicipi ya, jangan seraup ambil garam. Enggak. Ya itu cicipi sedikit gitu. Karena jennya Nabi SAW dalam hadis, karena uyah itu banyak garam itu banyak benar fadilahnya. Utamanya banyak benar. Salah satu diantaranya adalah bisa mengurangi penyakit gila. Namun pindah kegilaan itu penyakit makan uyah. Yang pindah sumat hamuk nah makan uyah. Cobai. Yang siannya orang. Kusta itu banyak makan uyah. Sakit parut banyak makan uyah. Sakit gigi banyak makan uyah. Jangan banyak makan uyah, maksudnya dicicipi uyahnya. Makan uyah, sakit kepala biar kebanyakan makan uyah. Nah, ini ada satu kisah lah menarik. Menurut ulun menarik ini kisah. Dulu sekitar berapa tahun setelah Nabi SAW wafat, kan makam Nabi Muhammad itu dijaga oleh cucu Sayyidina Nabi Muhammad. Jadi cucu Nabi Muhammad Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pahamlah, ingat ngarannya lah Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan kan abahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini menjaga makam Nabi SAW. Kebiasaan Sayyidina Hasan adalah sebelum tamu itu datang ke makam Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan itu menjamu tamu terlebih dahulu. Jadi tamu itu dijamu dulu sebelum ke makam Nabi SAW. Jadi singgah ke rumah Sayyidina Hasan dulu, makan, diundang makan. Masya Allah makanan itu banyak nyaman-nyaman gitu. Satu hari ada satu kai-kai datang ke rumah Sayyidina Hasan dengan maksud memang tujuan hendak ke makam Nabi Muhammad, tapi disuruh Sayyidina Hasan singgah ke rumah dulu. Jenisnya si kai makan kai ini nyamannya masya Allah aja. Sambil menangis kai ini makan kesian. Sambil menangis kai ini makan sambil menangis. Kemudian jernya kai kenapa biar menangis kai? Jernya Sayyidina Hasan. Ada bapak aja, bolehkah aku membawa bulik sisanya nih aja? Gitu jer kai. Makai pian kerda kah? Ambil bungkus kaya bungkus. Kesan pian aja bawa bulik. Kalau pina anak bini pian hendak makan juga sama yang kayak pian makan. Kada jenya jersi kai. Kada gasan biniku jeung kada gasan anakku, kada gasan cucuku. Aku kesian benar di ujung jalan sana ada orang tua kesian. Sidin itu makan, kulihat tadi ambil roti kering. Terus itu diandak sidin di gelas banyu dituang sidin di gelas diandak sidin uyah. Terus itu roti yang kering tadi diculupakan sidin ke dalam situ hanya dimakan sidin. Jadi aku jarnya kai tadi bersyukur benar Sidin bisa makan di sini dan aku hendak membawa sisa makanan di rumah ikam nih. Dan lelaki tuha tadi. Itu si kai tadi nangis kok. Habis mendengar kisah tadi, Sayyidina Hasan pulang yang menangis. Kenapa ikam pulang menangis jar kai? Maka aku yang menangis tadi kenapa ikam menangis pulang? Kai, pian tahukah ini makanan yang di sini semuanya yang pian makan, yang pian hendak bungkus tadi itu hasil jeripayah daripada orang yang tuha yang makan roti kering pakai uyah tadi. Kayak siapa itu yang makan roti? Itu abahku Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sidin berusaha dari pagi sampai sore mencarikan duit supaya bisa menukarkan makanan gasan melayani tamu-tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Makanya lah ini berhubungan dengan garam tadi lah makanya karena kalau kita sekali-kali kena makan pakai garam lah, makan cicipi garam gitu, cicipi garam. Sekali-kali kena. Cicipi lah, jangan dimakan banyak. Raum pian makan banyak uyah.
mabuk. Sudahlah. Kemudian adab selanjutnya, nah ini sama penting nih. Kalau lagi makan bimbayan keluarga, bimbai kawan, itu usahakan jangan berdiaman. Nganga aja, nyuap nasi, nganga aja berdiaman. Coba sambil dikisahkan dengan kisah-kisah salafun saleh, kisah Nabi apa jadi pian duduk di situ, duduk sambil makan tuh sambil berkisah, jadi ada manfaatnya gitu nah. Karena jadinya Sufyan bin Uyainah inda dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebutkan riwayat atau kisah orang soleh itu turun rahmat. Jadi kita makan mensyukuri nikmat, memancing rahmat Allah Ta'ala dengan menyebutkan nama-nama orang-orang soleh. Gitu. Jangan menggibah orang pas makan. Nomor buntut semalam berapa keluar aja? Ini. Tumbuk aja ada Pak. Halal. Kemudian selanjutnya, adab makan adalah menggunakan 3 jari jika memungkinkan. Tapi apabila tidak memungkinkan 3 jari, maka silakan gunakan 5 jari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sini makan 3 jari. Iya, Nabi Muhammad itu makan pakai 3 jari karena Nabi Muhammad makan roti. Kalau pian sekarang di Indonesia makan pakai 3 jari dan pian makan nasi, kayaknya kada cocok loh. Jadi cocok aja pian bertambah jarinya pian kan 3 jari, tambah sini sebuting membantu pian makan gitu. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semalam sudah sampaikan, apabila untuk makan Nabi Muhammad itu menjilati tangan sini gitu. Pahamlah. Jadi kita sudah makan hari ini, kita makan malam ini, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya kita makan. Jilati makan habis sisa makanan itu nah. Karena setiap makanan yang dihidangkan gasan kita kada tahu di mana letak barokahnya. Siapa tahu karena pas pian habis sudah makan bepiring pian sudah kosong semuaan, ternyata nasi yang ada berkahnya itu bukan yang ada di piring tapi di tangan pian. Maka jangan sampai kelewatan daripada berkah makan itu. Pahamlah? Kemudian juga selanjutnya mengecilkan suapan, apalagi lagi bertamu ke rumah orang. Mun makan jangan gonol-gonol menganga gitu. Paham lah? Nganga nih, bagian nganga. Tampar nih. Mual banget. Apa hadar. Jadi mun makan itu menganganya jangan terlalu gonol. Dikit-dikit aja, slow aja, slow. Tapi racap. Gitu. Jangan tapi nganga benar. Jangan tapi nganga benar. Ada yang ngalih sudah. Ada yang beraup gini makan lah. Gini nah. Gitu. Kayak yuk. Paham mudahan keredai gitu. Sini keredak gitu. Jadi mungkin makan di rumah orang atau di majelis taklim, disediakan orang makan tuh jangan menganga terlalu gonol supan. Sikat gigi kada, besiwak kada, nganga gonol. Muntah kawan hingga makan. Sudah di sini insyaallah keredai sini. Kemudian selanjutnya adalah sebelum menelan makanan itu kunyah makanan itu sebanyak-banyaknya. Ada kalau dalam ilmu kesehatan kan 32 kali atau 33 kali dikunyah makanan itu. Jangan sekali masuk muncul langsung masuk ke tenggorokan. Janganlah. Jadi usahakan dikunyah dulu karena banyak fadilahnya, keutamaannya banyak. Gasan kesehatan kita itu bagus. Jadi mengunyah makanan tuh sampai 33 kali itu lebih gampang usus pencernaan nih mencerna gitu nah. Pahamlah. Ada ulun melihat di Instagram. Ada orang makan Indomie sebungkus 5 detik. Kayak luar biasa subhanallah. Ini tampuk ini. Indomie sebungkus 5 detik makan. Ulun yang melihat kanyang jadinya. Ada juga di Cina orang makan mie semangkok lawan intalu bejarang 2 biji. Jadi makan klok mie intalunya klok gitu. Langsung habis ditakuknya gitu nah. Ini kada berkunyahan gini. Nah ini termasuk orang yang kada sunnah. Jadi kalau kita umat Islam yang hendak umpati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usahakan makan itu sambil dikunyah. Dikunyah makan karena itu bagus gasan kesehatan kita. Kemudian selanjutnya juga adab adalah mengambil makanan itu dari bagian samping jangan dari tengah. Paham lah maksudnya? Piring kan biasanya kita ambil di ujung dulu ya, ambil di ujung dulu. Jangan pian udak di tengah dulu. Nah, ambil tengah dulu, makan. Di pinggir-pinggir masih bersisa kayak wadah donat jadinya makanan. Bukan gitu makanlah. Jadi makan itu dari pinggir dulu, hanya pian ke tengah. Kemudian adab selanjutnya juga jangan mengambil makanan yang jauh posisinya dari kita. Ada hadis Nabi kul bimayalik. Jadinya Nabi Muhammad jangan makan itu yang sambil ambil gitu. Jangan kada boleh lah. Kecuali buah-buahan. Kalau buah-buahan boleh. Misalkan ulun makan di sini buah-buahan di ujung situ nah boleh ulun ambil jauh.
Tapi kalau ulun mengambil lauk yang jauh di sana, mengambil itu jangan, makruh hukumnya. Jadi apa yang ada di hadapan pian itu yang dimakan. Kan ada sambal, hantam sambal. Bukan paksa ada jopeng gitu, purun jopeng tuan rumah menyurungi sambal ya kan kadang. Sandang kayak pelem dono. Sudahlah. Allah yarham. Jadi itu tadilah adab-adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kawan kita mengamalkan tadi apa tadi? Tidak mencaci makanan, tidak mencaci makanan. Bahkan Nabi Muhammad lah tahu Nabi Muhammad itu pernah satu hari mendatangi rumah Sayyidah Aisyah. Jarnya Nabi Muhammad, ya Aisyah, adakah makanan di rumah? Ya Rasulullah, rumah ini sudah hampir 3 bulan kada berkukus. Artinya kada bermasak di rumah 3 bulan. Kada ada makanan kecuali khol. Khol itu cuka. Apa jenis Nabi Muhammad? Ni'mal idam al khol. Paling nyaman lauk itu cuka. Ayo pian. Supaya apa Nabi Muhammad itu idkhul surur, supaya Nabi Muhammad itu menyenangkan hati Sayyidah Aisyah gitu. Karena memang jenis Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah di rumah ini kada ada makanan kecuali adanya cuka. Tahu cuka lo? Yang masam tuh. Jenis Nabi Muhammad ni'mal idam al khol. Paling nyaman makanan itu, paling nyaman lauk gasan makan tuh cuka. Ya. Paham lah. Jadi di sini pelajaran gagasan kita supaya kita tuh banyak-banyak bersyukur atas apa ya sudah rezeki yang sudah Allah Taala berikan gagasan kita. Paham lah. Jadi mudah-mudahan kau tamalkan inilah, mudah-mudahan kita ini jadi hamba yang terbaik untuk bisa melaksanakan segala macam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini duduknya kita di sini membaca salawat kepada Nabi Muhammad, sedikit membahas masalah sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang oleh Nabinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat bulan Rabiul Awal yang mulia, Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, mensehatkan badan kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah. Amin rabbal alamin. Wala hadhihi niyya wa kullu man bihi salafun sallallahu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yasari wa firadak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalafa amraka wa asaka hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afan dal hisab wa amana min al adzab wa nasiba min al jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.